Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Beberapa waktu lalu sebelum Warner Bros. Pictures merilis trailer perdana film keempat The Matrix yang diberi judul The Matrix Resurrections. Dalam situs resmi thechoiceisyours.whatisthematrix.com, laman web itu menunjukkan halaman muka dengan dua pil merah dan biru. Kedua pil yang harus dipilih salah satunya, di mana tiap pil akan membawa kita ke pengalaman yang berbeda. Nah, dalam film The Matrix, jika Neo memilih pil biru maka karakternya akan tetap tinggal dalam dunia nyata hasil fabrikasi Matrix. Sementara jika karakter Neo memilih pil merah, so dia akan tinggal di Wonderland dan memutuskan koneksi kehidupannya dari dunia Matrix. Menariknya, dalam cuplikan singkat itu menampilkan waktu yang sama dengan device kita. Ya, agak mengerikan, tapi ini menarik. Yap, The Matrix Resurrections, judul resmi dari film keempat The Matrix, yang artinya sudah 18 tahun berselang sejak The Matrix Revolutions dirilis. Mungkin ada yang lupa bagaimana pada akhirnya setup ending cerita dari The Matrix 3 akan jadi konflik berlanjut di The Matrix 4 nantinya. Karena dalam trailer perdana The Matrix Resurrections ini terlihat wajah-wajah baru dan wajah lama, dan bahkan tokoh Morpheus tampak berbeda di sini. Belum lagi dalam satu adegan singkat, Neo dan Trinity bertemu kembali tapi tidak saling mengenal, dan ada pula adegan di mana Neo yang bermimpi dengan sebuah kejadian yang ia merasa itu tampak nyata tapi dia tidak tahu arti tentang mimpi tersebut. Oke, here we go. Trailer dibuka dengan pemandangan kota di atas bukit yang indah. Terlihat Thomas Anderson yang masih diperankan Keanu Reeves duduk dalam sesi dengan terapisnya yang diperankan Neil Patrick Harris. Terapis tersebut bertanya tentang kegelisahan yang dialami oleh Thomas beberapa waktu ini. Nah, Thomas menjelaskan dia mengalami sebuah mimpi yang dianggapnya mimpi yang aneh dan tidak begitu normal buatnya. Potongan-potongan mimpi tadi terlihat seperti history pengalamannya selama menapaki The Matrix. Semua kejadian yang ada di trilogi The Matrix. Sampai pada akhirnya dengan kematian Neo di film The Matrix Revolutions. Kemudian scene berlanjut dengan logo khas Warner Bros. Berwarna hijau yang jadi ciri khas film-film The Matrix selama ini. Oke, di scene lain terlihat Thomas atau Neo bertemu dengan Trinity. Pertemuan yang terasa canggung, pasalnya keduanya tidak saling mengenal di sini. Dan flashback lagi, kalau di film The Matrix Revolutions, Neo dan Trinity telah tewas. Cuma dari raut wajah Thomas, tampaknya ada rasa deja vu dari pertemuan itu. Dan memungkinkan bahwa keduanya telah mengalami yang namanya reinkarnasi. Oke, dalam scene lain, dibarengin dengan soundtrack Jefferson Airplane, White Rabbit, terlihat Thomas kembali mengkonsumsi pil biru. Ya, bisa jadi pil biru itu adalah resep yang dikasih oleh terapisnya. Terlihat potongan scene seperti sekumpulan burung yang terbang membentuk huruf O, kemudian orang-orang di dalam lift yang terpaku dengan ponsel mereka. Dan di scene berikutnya, mungkin karena hal-hal tadi memicu Thomas buat berhenti meneguk pil biru tersebut. Karena terlihat Thomas membuang pil biru tadi, dan sepertinya The Matrix Resurrections ini mencoba mendalami tema mental health ke dalam ceritanya kali ini. Dan ini bisa saja ada hubungannya dengan mimpi aneh yang dialami Thomas dan fenomena-fenomena yang cukup mengganggu di sekelilingnya di saat ia mengikuti terapi pil biru tersebut. Oke, lanjut ke scene yang lain dan masih dibarengi soundtrack White Rabbit. Kayaknya soundtrack tadi pun dimaksud sebagai teka-teki, di mana di saat yang sama di awal trailer terlihat seekor kucing hitam yang kayaknya bermaksud ngasih tahu Thomas atau mungkin ngasih sinyal ke alam bawah sadarnya buat ngasih tahu ada sesuatu yang harus diketahuinya. Kemudian terlihat seorang wanita dengan kacamata merah yang diperankan Priyanka Chopra Jonas memberikan Thomas sebuah buku berjudul Alice in Wonderland and Through the Looking Glass. Buku yang merepresentasikan kondisi di saat Thomas atau Neo meneguk pil merah yang akan membawanya ke Wonderland. Dan ini dibarengi scene setelahnya di saat Thomas bercermin dan melihat dirinya tampak tua seketika. Yang menjelaskan kembali bahwa Thomas mungkin seharusnya memang benar-benar telah mati dan di sini ia bak reinkarnasi dengan sosok yang seharusnya lebih tua atau seperti dalam bayangan cermin tersebut. Dilanjutkan scene di mana seorang pria berkulit hitam berkacamata yang jelas itu adalah Morpheus dengan tampilan yang berbeda kali ini diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II yang menawarkan Thomas pil merah dan biru. Kemudian seorang wanita dengan rambut pendek berwarna biru dengan tato kelinci di lengannya, ini sama seperti soundtrack White Rabbit yang ada di trailer The Matrix 4 ini. Dalam dialog itu kayaknya wanita tersebut mencoba membantu Thomas atau Neo untuk melihat kebenaran dari mimpi yang telah dialaminya. Dan di saat Thomas melangkah melalui pintu cahaya,
cahaya, ia dibawa ke sisi lain dari cermin cair itu. Nah, ada banyak detail penting yang menjawab semua kegelisahan Thomas atau Neo. Kayaknya kita panggil aja Neo ya. Tentang mimpinya yang tampak aneh namun tampak nyata, yang sebenarnya itu adalah ingatan alam bawah sadar dirinya sebelum tewas di film The Matrix 3. Dan meski Thomas sudah masuk dalam The Matrix, dia masih tetap belum menyadari dirinya saat ini. Karena dalam satu adegan bersama dengan Morpheus di sebuah dojo virtual di tengah danau, Thomas ditantang untuk bertarung dengannya dan terlihat asing melihat Morpheus tanpa disadari Neo membuat kejutan dengan kekuatan dahsyat bak Goku Dragon Ball. Oke, kita skip sejenak. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu The Matrix hanya sebatas, oh, ini film yang slow-mo itu ya. Iya benar. Tapi ngingetin sedikit, Matrix pada dasarnya adalah sebuah permainan komputer. Neo di dalam The Matrix bisa merubah aturan di sana, membuat avatarnya menjadi sangat kuat, super cepat. Dan perlu diingat lagi, Neo dijuluki The One, seorang pemimpin seperti dewa yang telah dinubuatkan untuk menyelamatkan manusia dari robot yang mau menguasai. That's it. Jadi dengan kata lain, kalau teman-teman yang masih asing atau lupa semua yang terjadi, seperti roket yang diubah arah sasarannya atau lompat bak superhero di film X-Men, yang notabene mereka itu emang kuat dari lahir, ya The Matrix berbeda coy. Itu semua terjadi hanya di Wonderland atau dunia virtual atau The Matrix, selayaknya ngana main game. Oke, balik sebentar di dojo virtual. Morpheus dalam dialognya mengatakan tentang keberadaan Neo di The Matrix lantaran ada sesuatu yang penting lainnya yang masih terjebak di sana. Dan yang dimaksud jelas adalah Trinity. Dan bisa disimpulkan fokus film ini nantinya berhubungan dengan Trinity. Oke, dilanjutkan ke scene berikutnya. Di atas gedung pencakar langit terlihat Neo dan Trinity yang kelihatannya mencoba mencari tahu kebenaran tentang Wonderland itu. Yang ini mungkin ada hubungannya dengan salah satu scene di akhir trailer di mana keduanya memilih untuk melompati gedung tersebut untuk mendapatkan jawaban dari neraka digital yang terasa asing namun bikin dejavu buat mereka berdua. Oke, di detik-detik terakhir trailer memperlihatkan baku hantam yang kembali menampilkan adegan-adegan khas di film The Matrix seperti membalikan peluru dan misil, slow-mo dan lainnya. And last but not least, kehadiran sosok lama, karakter lama Agent Johnson yang masih diperankan Daniel Bernhardt yang bakal jadi masalah besar untuk Neo di neraka digital tersebut. Oke kawan-kawan, The Matrix Resurrection sesuai judulnya yang artinya kebangkitan. Apa sih ini maksud? Kayaknya sutradara film ini, Lana Wachowski tanpa Lenny Wachowski kali ini, mencoba menerjemah akhir dari film The Matrix 3 dengan game The Matrix Path of Neo. Menegaskan setelah Neo yang akhirnya pontang-panting melawan Smith, lalu melakukan perjalanan ke kota mesin dan membuat perjanjian damai dengan Deus Ex Machina atau God from the Machine, The Matrix Resurrection kayaknya lagi mencoba memperluas kemungkinan tentang paradoks. Takdir Neo sebagai The One memungkinkan kemunculan roh tidak terbatas yang mungkin Neo hidup kembali tapi dengan konsekuensi salah satunya hilangnya ingatan Neo tentang apa yang terjadi selama doi berada di The Matrix. Dan kebangkitan Neo di film keempat The Matrix ini kayaknya menjawab kemungkinan itu semua. Tapi gimana treatmentnya nanti ya masih belum tahu lah Wak. Ya iyalah, film ini kan tayangnya Desember nanti dan harapanku bakal bisa ditonton di bioskop. Amin 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 amin. Asik aja ya rasanya kalau nonton film The Matrix dengan segala visual effect-nya di teater sekelas IMAX. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.